Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, Kristus telah bangkit. Haleluya, haleluya. Bersukacitalah bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Hari ini hari Minggu, 9 April 2023, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kisah Rasul, bab 10, ayat 34a, 37 sampai dengan 43. Mazmur, bab 118, ayat 1 sampai dengan 2, 16 sampai dengan 17, 22 sampai dengan 23. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 1 sampai dengan 4. Injil Yohanes, bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita mendengarkan warta Paskah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus sungguh telah bangkit. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus telah bangkit. Haleluya, haleluya. Kisah Paskah perdana dalam Injil Yohanes berpusat pada penemuan tanda-tanda kebangkitan Yesus, berupa kubur terbuka, batu penutup kubur diambil,
kubur kosong, kain kapan di tanah, dan kain peluh yang tergulung rapi. Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang dikasihi Yesus memberikan reaksi berbeda setelah melihat tanda-tanda itu. Maria Magdalena melihat batu penutup kubur berpindah tempat, lalu menyimpulkan bahwa Tuhan telah diambil orang. Maria melihat, namun dia masih memerlukan proses lebih lanjut untuk percaya. Demikian juga Petrus. Dia melihat kubur kosong, kain kapan, dan kain peluh dalam diam. Petrus juga masih membutuhkan proses lebih lanjut untuk percaya bahwa Yesus bangkit. Sedangkan murid yang dikasihi Yesus melihat yang sama dan percaya. Iman Kristen tidak hanya berhenti pada kematian Yesus. Menurut Santo Agustinus, bahwa orang kafir, orang Yahudi, dan penjahat pun percaya bahwa Yesus mati. Tanpa kebangkitan, kematian Yesus sia-sia, tidak lebih dari kematian para penjahat kelas kakap. Kita semua percaya dengan sepenuh hati akan kebenaran iman ini. Namun, dalam situasi penuh tantangan, kita bisa menjadi seperti Maria Magdalena atau Petrus yang masih membutuhkan proses untuk percaya. Murid yang dikasihi Yesus merupakan contoh murid sejati yang mampu melihat dan mengerti arti sesungguhnya dari kubur kosong. Bagi dia, kubur kosong tidak berarti Yesus telah meninggalkan para muridnya, tetapi sebaliknya merupakan bukti bahwa Dia hidup dan terus menyertai mereka. Kita bisa belajar dari Dia yang tetap setia, percaya, dan mencintai Tuhan meskipun dalam situasi sulit. Iman kita akan kebangkitan Tuhan dan cinta kita kepada Tuhan seharusnya membuat api harapan dan optimisme kita tetap menyala di tengah tantangan, fitnahan, penyangkalan, kegagalan, penderitaan, dan kematian. Saudara, hari ini hari raya Paskah. Kristus telah bangkit. Warta Paskah ini pertama-tama disampaikan kepada para wanita, Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Mereka menemukan kubur kosong.
ternyata Tuhan sudah bangkit. Mereka percaya. Mari kita bersyukur atas rahmat Paskah ini dan memohon agar Tuhan yang bangkit menjiwai hidup kita agar tetap percaya walaupun tidak melihat. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati. Pada hari ini, putra-Mu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon, perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur, dan semoga karenanya kami diperbaharui oleh Roh-Mu serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan memerintah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat pesta Paskah. Kristus telah bangkit. Haleluya, haleluya. Tuhan bangkit untuk kita semua. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu.